sedangkan mereka butuh untuk melamar pekerjaan. Itu bukan penjajah namanya. Bajingan itu sekolah negeri kok sampai anak sintaan ijazah. Kalau sekolahnya bajingan. Bagaimana Pak? Ya, dengan sebagai orang tua wali terkait ijazah anaknya kok masih belum dikasihkan, sedangkan mau melamar kerja tidak bisa, bagaimana Pak? Niku dereng enten arto niku. Tapi pun pernah istilahnya minta keringanan atau gimana Pak? Pernah ke sekolahan sekali. Tetap ditahan, belum dikasihkan. Itu kurangnya berapa Pak? 4.300.000. Berarti tidak ada penawaran lain Pak? Ditawari dengan bayar separuh, tapi nggak mampu, masalah seharian aja masih kurang Pak. Sudah ditawari untuk bayar separuh, berarti 2.200.000 perkiraan. Tetap tidak bisa Pak ya, tidak mampu Pak ya. Harapan kula nggih kepengin bayar, tapi dalam seharian mawon mboten enten, dereng mampu nggih. Dereng saged bayar. Iya, terus harapannya jenengan kepada sekolah bayar maunya itu. Kepada Pak, pihak sekolahan Pak, harapannya jenengan bagaimana? Jasa itu dikasihkan biar untuk bisa kerja, untuk melamar kerja. Ya, terima kasih Pak ya. Bagaimana Pak tanggapan jenengan terkait penahanan ijazah yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Tanjung Anom ini Pak? Ya, gini Mas Adi. Jadi sebenarnya sekolah ini dilarang untuk menahan rapor atau ijazah. Jadi dengan adanya kejadian seperti ini di SMK Negeri 1 Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, ini bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kepala sekolah dan komite. Karena apa? Jadi ini orang miskin. Sejak awal mereka minta keringanan, memang nggak ada. Di pangan enak. Pegawai gresek gambang. Ini kok ditarik, dihitung mulai kelas 1 sampai kelas 10, 11, 12. Itu kekurangannya sejumlah 4.300.000-an. Terus akhirnya diberi kompensasi keringanan pun biaya separuhnya itu sekitar 2.150.000. Tetap nggak bisa. Kanggo mangan bedino cukup lu seneng. Inilah dari pihak sekolah ini, padahal kalau orang yang miskin itu nggak banyak sebenarnya. Tapi kenapa sekolah negeri ini bentuk pelanggaran? Padahal sesuai dengan pasal 12 huruf B Permendikbud, ya, saya bacanya, bolehkah sekolah negeri memungut uang komite? Pada dasarnya pasal 12 huruf B Permendikbud nomor 75 tahun 2016 menyatakan bahwa komite sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua atau wali murid. Itu jelas. Padahal di SMK sini, jadi uang komite ini 125.000 per bulan. Ini bentuk pungli, namanya sumbangan komite, itu nggak boleh dibatasi, nggak boleh ditetapkan besarnya berapa. Nah ini ditetapkan 1 bulan 125.000 rupiah. Nah, itu uang apa Pak? Uang komite. Uang komite tiap bulan Pak? Iya. Nah, itu kekurangannya itu masuk uang komite. Total kekurangannya berapa Pak? Tadi? Ya. 4.300.000 rupiah. Uang gedung sebesar 1.650.000 per anak.
kalau anaknya ribuan, terus duit ini video apa? Sebenarnya tidak boleh dengan menarik uang gedung, itu tidak boleh. Itu pungli, pungutan liar. Kemudian kan ke penjara malah gimana? Nah, perlu saya komunikasi ini. Terus untuk kekurangan 4.300.000 itu termasuk kekurangan bayar uang gedung Pak ya? Ya. Terus besaran uang gedung ini berapa Pak? Uang gedung 1.650.000 Per anak? ya. Per satu siswa Pak? Iya, satu siswa. Kalau muridnya ini sekitar hampir 1.500 siswa, sama ini penggiri, duit mungkin diokuai. Dan itu untuk itu uang gedung Pak ya? Iya, uang gedung. Padahal itu dilarang oleh pemerintah, termasuk bentuk pungli. Padahal juga ada dana bos Pak. Dana bos berapa Pak? Dana bos untuk SMA negeri ya Rp1.590.000. Sedangkan untuk SMK negeri Rp1.690.000 per anak per tahun. Ya, tinggal mengalihkan. Kalau Rp1.690.000 kali 1.500 berapa miliar? Ini harus ada pertanggungjawaban untuk dana bos ini. Biasanya kalau memang betul-betul diperiksa oleh BPKP, ya kemungkinan kecil lolosnya sekolah-sekolah negeri. Karena apa? Sebenarnya korupsi yang paling besar itu di dunia pendidikan. Saya sendiri juga dulu mantan guru. Di sana karena sekolahnya itu saking akeh sekolahan, jadi nggak terasa, nggak kelihatan korupsinya. Korupsi bos itu. Ya, harapan jenengan bagaimana Pak? Ya istilahnya ya ini seharusnya segera dari pihak APH semua SMA maupun SMK negeri segera diperiksa. Dengan kejadian seperti ini, jadi dana bos apa digunakan untuk apa saja, harus diaudit benar, ada enggak kegiatan yang dilaksanakan. Jangan-jangan nanti hanya laporannya saja, prakteknya enggak ada. Inilah saya naik itu kan untuk istilahnya kalau bisa SMA negeri, SMK negeri sangat anjo ya diperiksa kabeh. Gak ada rencana untuk melaporkan atau gimana Pak? Ya, itu akan saya pelajari. Nanti akan saya laporkan sendiri ya, ke penegak hukum. Karena ini bentuk korupsi. Apalagi dengan anak yang miskin itu yang nggak bisa bayar. Jadi memang keadaan. Tapi kenapa kok sampai ijazah ditahan? Ini kurang ajar namanya sekolah ini. Saya mohon kepala cabang dinas di Nganjuk sana supaya ijazah untuk SMA negeri maupun SMK negeri yang ditahan oleh sekolah segera diserahkan kepada anaknya, karena mereka butuh ijazah untuk melamar pekerjaan. Sekarang melamar pekerjaan di pabrik saja harus ijazahnya harus SMA, SLTA. Terus sampai ditahan, sedangkan mereka butuh untuk melamar pekerjaan. Itu bukan penjajah namanya. Bajingan itu sekolah negeri kok sampai anak sini ijazah. Kalau sekolah bajingan. Untuk SMK Negeri 1 Tanjung Anom ini kan termasuk baru Pak ya? Tahun berapa Pak ini? Itu berdirinya tahun 2011. Jadi kemarin tuh waktu belum lama ini SMK Negeri Tanjung Anom 1 ini mengadakan ulang tahun ke-14. Ya, jadi sudah 14 tahun ini SMK Negeri. Ya, sejarahnya begini, saya ceritakan. Waktu tahun sekitar 2008 itu ada masa reses anggota DPRD Kecamatan Tanjung Anom sana. Saya ikut karena apa? Saya mengusulkan sekelas Kecamatan Tanjung Anom itu sudah layak untuk didirikan sebuah SMK negeri. Tapi dari hasil survei Bapeda, mereka membacakan
untuk Kecamatan Tanjung Anom belum layak untuk didirikan SMK Negeri SMA Negeri di Kecamatan Tanjung Anom. Waktu itu saya langsung tak pos Ajeng Jotosan itu waktu itu pegawai Bapeda orang perempuan waktu itu sampai itu ngentai wong Tanjung Anom wong jagoan neon kabeh. Coba dirikan iki SMK Negeri Tanjung Anom. Dan gak enak, murid aku ketong dulu kok sampai seperti itu. Benar ini kejadian sejarahnya ini. Ya, akhirnya saya terlecut. Bagaimana cara untuk mendirikan sebuah SMK Negeri di Tanjung Anom. Akhirnya saya dengan Pak Joko Masuk ke Jakarta sana. Ke Kemendikbud sana menemui Pak Didik Suhadi, orang Nganjuk, orang Wagian Kecamatan Mujara. Ketemu sana di sana, minta proyek SMK Negeri Tanjung Anom. Akhirnya dikasih, terus karena ini tanahnya tanah bekas ex-Bungkot Desa Warujayeng. Nah, waktu itu saya minta pada Pak Lurah, Pak Dewan yang sekarang di Kecamatan Tanjung Anom, dikasih tanah di sana sebelah selatannya Balai Desa Warujayeng itu ke barat. 17 bidang saya sertifikatkan waktu itu. Sudah saya kirim ke Jakarta. Akhirnya jam 10 malam itu saya ditelepon oleh Pak Dewan. Tapi ini saya dikeroyok oleh BPD LPM Kelurahan supaya ditempatkan di sebelah selatannya lapangan bola ini. Ya wes besok saya ukur ya. Nah, akhirnya yang proyek yang mau datang, mau turun, akhirnya gagal, ditunda lagi karena ganti lokasi. Waktu awalnya ini sebenarnya saya juga minta di sini karena oleh Pak Lurah Dewan ini rencananya mau dibuatkan kios untuk disewakan. Akhirnya saya juga manut lah istilahnya. Tapi dengan adanya perubahan itu akhirnya langsung saya eksekusi. Cuma 1 hari jadi sertifikat itu. Karena saya dekat dengan kepala BPN waktu itu Pak Bowo. Tapi karena saya sering juga demo di kejaksaan, mereka bilang kok kayak kantorku gak buat demo sedino tak dadekno sertifikat. Bener 1 hari sudah jadi. Karena dulu belum ada internet manual. Saya kirim lagi ke Jakarta. Akhirnya turun. Sekitar tahun 2010 sudah bangun, 2011 sudah bisa digunakan untuk murid baru. Jadi ini nggak sama dengan proses SMK Lengkong, SMK Kosono itu enak. Jadi ini daerah setelah menolak didirikan ini. Saya dengan Pak Joko masih berjuang di Jakarta sana untuk menurunkan proyek SMK Negeri Tanjung Anom ini. Ternyata setelah berdiri Lengkong, SMK Lengkong, SMK Kertosono kalah kemajuannya dengan SMK Negeri Tanjung Anom. Ini sejarahnya seperti itu. Saya benar-benar ikut mendirikan sekolah di sini. Mulai dari boleh proyek nang Jakarta sampai sertifikat tanah di saya. Tapi dengan kejadian seperti yang dialami itu tadi bagaimana? Saya kecewa. Saya sebagai pendiri sekolah ini kecewa berat. Karena apa? Begitu jadi sekolah maju, sarangnya maling, sarangnya koruptor, sarangnya bajingan. Jadi harus nggak duwe, nggak duwe itu, si anaknya nggak mampu harus wajib sekolah, gratis kan? Nah itu ijazah ditahan kan hancur loh. Kalau saya sih stop tuh dana BOS, nggak efektif. Saya membuat riset soal dana BOS itu ke beberapa sekolah, itu dana BOS yang dikirim oleh pusat sampai ke sekolah, dikelola hanya oleh kepala sekolah dan bendahara, itu yang sampai ke siswa itu less than 20%. Makanya banyak yang ketangkep ya. Itu dia. Jadi kalau dibilang mana lembaga terbesar yang paling korup itu ya Kemendikbud. Karena sekolah jumlahnya ratusan ribu. Dan semua itu adalah kongkolingkong antara misalkan dinas, pengawas, kepala sekolah. Ini jadi korban ini. Kalau ini nggak selesai, nggak ada pendidikan karakter. Karena semua orang saling bohong ini di sekolah. Ini harus dibenahi nih. Struktur anggaran harus dibenahi.